Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri akan menjelaskan tentang bab yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama adalah penyelidikan IPA. IPA itu apa sih? IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi tidak hanya mempelajari tentang manusia, tumbuhan, maupun hewan, tetapi juga benda mati. Berikutnya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu adalah proses berpikir dan menyelidik untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Nah, ternyata metode ilmiah ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan tahapan-tahapan ini tidak boleh bolak-balik. Ini harus urut satu sama lainnya. Yang pertama, melakukan observasi awal. Nah, observasi itu kata lainnya dari pengamatan. Jadi sebelum melakukan serangkaian ini harus ada pengamatan terlebih dahulu. Yang kedua, merumuskan masalah. Nah, dari hasil pengamatan tadi pasti muncul suatu masalah di situ. Nah, terus berikutnya ditentukanlah hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini adalah dugaan kenapa masalah itu bisa muncul, atau penyebabnya apa, atau nanti solusinya seperti apa. Nah, yang keempat itu melakukan eksperimen. Nah, setelah kita muncul praduga-praduga ini, kita melakukan sebuah eksperimen atau pengujian. Nah, untuk mengetahui hasil dari semua ini. Nah, berikutnya setelah terjadi eksperimen, maka tahapnya adalah analisis data. Jadi dari hasil eksperimen ini dianalisa terlebih dahulu datanya satu persatu, terus berikutnya nantinya akan ketemu yang namanya kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini nantinya bisa membuktikan hipotesis saya itu benar atau salah. Nah, berikutnya bagian IPA. Ternyata IPA itu bagiannya banyak sekali. Jadi ada 4 bidang ilmu di dalamnya. Nah, yang pertama fisika, yang kedua kimia, yang ketiga biologi, dan yang keempat ilmu bumi dan antariksa. Sebenarnya ilmu bumi dan antariksa ini bisa menjadi bagian sub dari fisika, tapi di sini Bu Putri sendirikan. Nah, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari materi, energi, cahaya, dan berbagai gejala fisik lainnya. Nah, contohnya untuk menghitung kecepatan suatu sepeda motor, untuk menghitung gaya gesek yang dilakukan oleh suatu benda, contoh menghitung kecepatan cahaya, menghitung energi mekanik, energi kinetik, dan lain-lainnya. Yang kedua, kimia. Nah, kimia ini adalah mempelajari materi dan perubahannya. Nah, contohnya kertas dibakar menjadi abu. Nah, ternyata di situ terjadi perubahan kimia. Berikutnya, biologi mempelajari sistem kehidupan. Nah, pasti contohnya adalah misalkan kita mau mempelajari yang namanya sistem peredaran darah, terus juga sistem pencernaan. Nah, itu masuknya di biologi. Dan yang terakhir ilmu bumi dan antariksa. Nah, ini berkaitan dengan asal muasal bumi dan juga berbagai benda langit atau astronomi ya. Nah, asal muasal bumi ini berkaitan dengan teori Big Bang dan yang lain-lainnya. Oke, demikian penjelasan Bu Putri tentang penyelidikan IPA. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.